Haleluya. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini acara yang memang sudah dipersiapkan 40 hari mengingat, mengenang Ibunda terkasih dari Sis Alfi, Ibu Lucy, sudah Tuhan panggil. Itu semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Amin. Bersyukur masih bisa dirayakan 40 hari. Saya nggak bisa, saudara, karena saya ada di sini. Keluarga di Medan yang merayakan, papa dan mama saya dulu. Tetapi ini menjadi suatu peringatan yang firman Tuhan katakan kenangan terhadap orang benar itu mendatangkan damai. Amin. Jadi ibadah ini memang didesain hari ini kita sama-sama ada dalam perenungan bersama-sama bahwa memang akan ada waktunya orang-orang akan mendahului kita dan umur kita pun akan semakin bertambah, ya. Seharusnya hari ini itu ada juga penasihat MD yang meninggal dan bukan diwajibkan tapi dimintakan untuk KSB pengurus hadir. Saya katakan kita ada juga acara di gereja lokal dan menjadi hal yang prioritas bagi kami. Amin, saudara. Hari ini kami datang pakai mobil kenangan. Ya, sudah lama juga, saudara, sehingga ya, jadi bernostalgia di mobil tadi, saudara, ya. Mobil habis jajan tahunan biasalah, saudara. Hampir 2 digit juga, saudara, jajannya dia, ya. Tapi ya, memang saya senang dengan merawat aset, saudara, ya. Apalagi aset yang agak tua, klasik, saya suka, saudara, ya. Ya, puji Tuhan. Sepanjang jalan kenangan ngobrol dulu mobil ini dan sebagainya, sudah dibawa kemana-mana, pelayanan, pernah ngangkut mayat juga, saudara, jemaat di Bekasi dulu. Itu dia. Sudah banyak tiap hari kita sama-sama perhatikan dan rawat. Terima kasih buat tim yang sudah berbagian untuk pemeliharaan aset. Ketika Tuhan percayakan kita perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Amin, saudara. Hari Minggu kami seperti diumumkan akan ada di khotbah di Bendahara MD, ya, gereja yang besar, pejabat MD. Saya ingat dulu saya pernah khotbah sekali di gereja besar, saudara, dan puji Tuhan semuanya tobat, saudara. Jemaatnya tobat, gembalanya tobat, mengundang saya. Saya nggak diundang lagi, saudara. Saya nggak tahu kenapa, katanya mereka kupingnya sakit dengar khotbah saya, saudara, makanya diundang lagi. Puji Tuhan. Hari ini mari kita perhatikan dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10, saudara, satu bagian yang kita sama-sama akan pelajari. Ya, ayat 3, 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Berjudul ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Mari kita sama perhatikan. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yuneke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang telah dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia menyurati Timotius dalam kondisi dia ada di dalam penjara, karena dia menyebarkan kebenaran firman Allah. Dan memang Rasul Paulus menulis ini mengenang akan iman dari ibu dari Timotius dan nenek dari Timotius. Kita percaya kita punya garis iman yang kita terima dari orang tua kita atau satu tingkat di atas kita ataupun kakek nenek kita. Hari ini, malam ini, tema yang saya angkat adalah warisan iman yang menyala. Kita pernah bahas tentang iman bangke dan iman hidup. Gitu saudara ya. Kalau saudara masih ingat, atau saudara nggak ingat, berarti masuk kuping kiri, keluar kuping kiri saudara ya. Kalau keluar kuping kanan masih ada nyantol gitu, tapi kalau kuping kiri ya bahaya. Warisan iman yang menyala. Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana dia menyurati Timotius. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Rasul Paulus menggambarkan bagaimana nenek moyangnya adalah orang-orang yang dengan hati nurani yang murni beribadah kepada Tuhan. Rasul Paulus bukan orang sembarangan, saudara. Dia seorang doktor teologi. Dia seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Sekalipun dulunya dia seorang pembenci Yesus. Dia seorang penghina Yesus. Bahkan dia seorang penghujat. Dia seorang pembunuh, penganiaya terhadap kebenaran. Latar belakang yang sangat buruk, saudara. Latar belakang yang sangat membenci orang Kristen. Orang Kristen disebut awalnya di zaman Perjanjian Baru karena mereka pengikut Kristus. Dan Rasul Paulus adalah orang berlatar belakang pembenci Kristen. Benci akut terhadap Kristen. Sampai dia membunuh orang Kristen. Dia membakar rumah ibadah orang Kristen. Bahkan dia menyembelih orang Kristen setiap mereka lihat orang Kristen berjalan ke tempat ibadah mereka. Rasul Paulus bukan murid langsung Yesus karena dia tidak pernah bertemu Yesus muka dengan muka. Tetapi Rasul Paulus bertemu Yesus ketika dia hendak membunuh orang Kristen. Dan cahaya Kristus datang ke wajahnya membuat dia buta. Dan ketika dia buta, dia menyadari bahwa ada otoritas yang sudah dia sakiti. Ketika suara itu berkata kepada Paulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus katakan, "Siapa kau niaya?" "Ketika engkau menganiaya orang Kristen, engkau menganiaya aku," kata Yesus. Saudara, ada kebencian waktu itu dari Rasul Paulus. Tetapi ujungnya, dia menjadi seorang pengikut Kristus. Amin. Bahkan dia menjadi seorang rasul. Dan dia katakan, ada hati nurani yang murni. Dia lihat dari nenek moyangnya. Mengikut akan kebenaran. Saudara, sekalipun di bunda terkasih tidak pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Sama seperti Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus seperlayanan, seperjalanan seperti murid-murid yang lain. Tapi Rasul Paulus dianggap sebagai rasul. Karena kebenaran ada di dalam kehidupannya. Amin. Saudara, dia katakan apa ayat 4? "Apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat kembali supaya penuhlah kesukaanku." Di dalam penjara dia menulis kepada Timotius. Dia mengingat iman Timotius. Dia mengingat ketulusan Timotius melayani Tuhan. Ketulusan Timotius datang beribadah, saudara. Saudara, ketika kita menjadi anak Tuhan, bukan berarti kita langsung berjalan dalam jalan tol, saudara. Ada salib yang harus kita pikul, ada tantangan yang harus kita pikul. Kita berharap orang di sekitar kita sesuai dengan ekspektasi kita. Bisa jadi tidak.
Karena memang gereja, kekristenan adalah bagaimana kita merubah karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Amin. Kita memiliki sifat seperti Kristus. Kita memiliki keinginan seperti Kristus. Mata kita pun seperti mata Tuhan, melihat sekitar kita orang-orang yang kita kasih, yang harus kita bawa kepada Tuhan. Dari mata aja, saudara. Ya. Kalau kita mungkin melihat nonton film sekitar kita, mungkin di zaman company VOC, saudara, ada kidemang gitu, saudara, matanya, yang itu boleh itu gitu. Tetapi yang Tuhan mau, mata kita adalah melihat sekitar kita, baik itu jemaat baru maupun jemaat lama, kita anggap mereka sebagai saudara, dan kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Amin. 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Amin, saudara. Dan kita harapkan bagi kita semua, dan kita doakan bagi Sis Alfi juga, bahwa ada iman yang tulus dari orang tuanya, dari ibunda terkasih. Dan saya percaya ada garis kekristenan di atas, saudara. Dan itu harus dipahami. Kalau Tuhan memang ingin menyelamatkan kita, air itu, firman itu akan mengalir kepada kita. Dan itu menjamah kita dengan cara apapun. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Louis, dan dalam ibumu Eunike, yang aku yakin juga hidup juga di dalam dirimu. Saya sering katakan, saudara, pemimpin yang baik menciptakan pemimpin yang lebih baik. Orang tua yang baik menciptakan orang tua yang lebih baik. Amin, saudara. Bukan orang tua, nah, apa itu? Kalau minum cap tikus 5 botol, kalau boleh anak lebih baik 10 botol gitu, saudara. Bukan itu, saudara. Dulu papa jalan-jalan bawa golok, kalau boleh sekarang kamu jalan-jalan pakai apa? Pakai pistol gitu, saudara. Bukan. Justru orang tua yang baik adalah mendidik anaknya lebih baik dari orang tuanya. Walaupun banyak sekarang justru yang jadi teladan anaknya, bukan orang tuanya. Amin, saudara. Yang nunduk kayaknya ngerasa, saudara. Saya ngeliatnya kejam, saudara. Bukan banyak sekarang justru anak menjadi teladan bagi orang tua. Yang harusnya orang tua yang menjadi teladan bagi anaknya. Amin. Ada iman yang tulus ikhlas ditemukan Rasul Paulus di dalam diri Timotius, yang dilihat garisnya dari orang tuanya, dan warisan itu adalah warisan yang menyala. Amin. Warisan itu bukan warisan yang mati. Jangan sampai orang tua punya iman mati, anak lebih mati lagi, saudara. Justru orang tua iman menyala, anak imannya lebih menyala lagi. Amin. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Warisan yang paling elok adalah warisan iman dan kebenaran. Amin, saudara. Kalau warisan kontrakan, saudara, bisa sementara. Waktu kita dengan mertua, saudara, puji Tuhan, saya sampaikan, liburan kita gunakan waktu dengan keluarga. Ya, saya nggak mau egois juga, saudara. Saya undang keluarga besar, Ibu Gembala dan semuanya. Terus bapak mertua saya kasih tunjuk video nih. Ada keluarga yang rebutan warisan, saudara. Saya kenal banget keluarga itu. Saya lebih kenal keluarga Ibu Gembala daripada Ibu Gembala kenal keluarganya, saudara. Saya tahu itu namanya satu-satu. Siapa itu saya tahu. Warisan yang paling elok adalah warisan iman. Amin. Kalau iman orang tua kita hidup, iman kita harus menyala. Amin, saudara, lebih dari hidup. 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kobarkan karunia yang ada padamu. Kobarkan karunia titipan talenta Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak punya talenta yang sama, saudara, tetapi Tuhan mau kita mengobarkan iman itu berbuahkan talenta, dan itu dikobarkan bukan dimatikan, saudara.
Itu harus dikobarkan dan terus menyala, dan terus menyala yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, itu bicara ketertundukan kepada pelayanan. Ya, kita Pantai Kosta, pelayanan aliran Roh Kudus yang dimulai dari Kisah Para Rasul 2, yang dimulai dari Kisah Rasul 1 ayat 18, kau jadi saksi kalau kau menerima kuasa. Dan itu juga kita mengimplementasikan bagaimana penumpangan tangan atas pelayan Tuhan, atas hamba-hamba Tuhan. Karena dengan penumpangan tangan kita menerima penyegaran dan kuasa dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu misi yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita saling menguatkan, kita saling mendorong, kita satu roh, satu visi. Pernah lihat nggak? Ada pelayanan nggak satu roh gitu, saudara? Pemain musik di panggung, saudara, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu, saudara. Wajahnya aja nggak ketemu muka dengan muka, apalagi rohnya, saudara. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Karunia bicara pneumatologi, bicara tentang karya roh, saudara. Karena pelayanan kita pelayanan roh. Kita perlu urapan roh. Kita perlu karisma roh, itu ada dalam kehidupan kita. Saya pernah sampaikan ketika kita bicara Paskah beberapa waktu yang lalu, saudara. Ketika Yesus bangkit dari kematian, saudara, dari kubur, perempuan-perempuan datang untuk menjenguk, untuk berziarah, saudara. Mereka tidak bertemu Yesus, tapi mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan mereka itu berkata kepada mereka, "Ibu, para perempuan, mengapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah yang mati?" Saudara, kita merindukan gereja yang hidup, amin. Penuh dengan karunia, penuh dengan urapan, penuh dengan hadirat Tuhan. Setiap kita berdoa, setiap kita beribadah, kita merasakan hadirat Tuhan. Kecuali kita kebanyakan main game, saudara, jadi nggak bisa. Atau kebanyakan nonton drakor gitu, dari pikirannya, oh, sekarang Dracin ya. Udah ganti. Emang udah sampai mana sekarang? Saudara, jangan halangi urapan itu masuk ke dalam dirimu hanya karena pikiran kita disetir oleh sesuatu yang menjadi produk dunia. Kita harus terima produk sorga. Urapan itu produk sorga. Amin, saudara. Urapan itu produk sorga yang harus kita terima. 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berharap kita semua memiliki roh, bukan roh ketakutan untuk melayani, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Doa kita, Sus Alfi, tidak memiliki rasa takut ketika dia menerima keselamatan itu. Amin. Menerima Yesus dalam hati. Firman Tuhan katakan, ketika engkau malu bersaksi tentang aku akan malu menyaksikan engkau di depan Bapa-Ku di sorga. Kita tidak perlu malu, saudara. Kita harus mendeklarasikan bahwa kita orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita sudah diangkat eklesia dari gelap kepada terang. Dari kebinasaan kepada keselamatan. Dari neraka kepada sorga. Dan itu sebuah karya yang terbesar yang Yesus kerjakan bagi engkau dan saya. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan bicara power. Amin, saudara. Bicara power, perkataan kita pun memiliki power, saudara. Perkataan yang memiliki power, yang bisa merubah sifat orang, yang bisa membawa orang pada kebenaran, yang bisa menghibur orang, yang bisa menguatkan orang, yang bisa menggeser orang dari tempat gelap kepada terang.
Karena perbuatan kegelapan itu, saudara, tidak mengandung, tidak memiliki faedah. Sekalipun orang, saya nggak tahu, ingat waktu Natal di gereja sana, saudara, di rumah, habis Natal, ada orang ke tempat gelap, gitu, saudara, nggak tahu dia ngapain ke tempat gelap. Sendiri ke tempat gelap, gitu-gitu, saudara. Mungkin ini sesak napas, saudara, karena kebanyakan orang lagi makan, ngantri, dia ke tempat gelap. Olah napas. Saya think positif aja, saudara. Waktu di gereja sana, saudara. Jadi, jangan, saudara, ya, karena perbuatan kegelapan itu tidak akan mengandung faedah bagi engkau dan saya. Harus ada membangkitkan kekuatan. Kita pun memiliki power mengatakan tidak pada diri kita sendiri. Ya, khotbah Bapak Willy waktu itu berkata, bicara tentang self control, bicara tentang bagaimana kita juga memiliki kekuatan atas diri kita, power atas diri kita. Jangan kita berambisi memiliki power atas orang lain. Diri kita dulu, kita punya power dulu, saudara, self control dulu. Baru kita coba menguasai orang lain, kalau memang kita perlu menguasai orang lain. Artinya menguasai dalam arti apa? Artinya membawa dia kepada kebenaran. Amin, saudara. Jadi janganlah malu, ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, oleh iman nenekmu, mamamu yang tulus, oleh karunia Allah yang ada padamu, oleh penumpangan tangan para rasul, dan jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu menyampaikan kepada orang lain bahwa saya anak Tuhan, seorang Kristen. Saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Saya sudah dalam keselamatan, saudara. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia. Kenapa, saudara? Rasul Paulus memang sedang dihukum di Roma, di penjara. Karena memberitakan Injil, penderitaan yang panjang yang dialami Rasul Paulus. Banyak waktu itu orang-orang, woi, Rasul Paulus sedang dihukum. Iya. Tetapi karena memang dia menyebarkan Injil kebenaran. Sekarang kita nggak begitu lagi, saudara. Kita sekarang bebas beribadah. Tetapi kita selama Tuhan berikan kita kebebasan beribadah, mari kita beribadah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan apa? Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikut menderita. Saya katakan tadi, saudara, ketika kita menjadi anak Tuhan bukan berarti hidup kita akan begitu indah. Jalannya seperti jalan tol, tidak. Kita harus ikut menderita. Kita ikut salib, pikul salib, saudara, ikut melayani. Karena melayani adalah penderitaan. Love is sacrifice. Ya, kasih cinta melayani adalah pengorbanan, saudara. Saya selalu katakan bahwa melayani bukan cari untung, tapi cari rugi. Kemarin disampaikan juga, saudara, tema ini gitu. Saya memang matanya udah nggak awas lagi, saudara. Saya bilang mantap, saya kasih ke gembala. Saya dikoreksi lagi ke gembala, saudara. Puji Tuhan. Tapi Bung Denny nggak pernah sakit hati, saudara. Dia menyadari kelemahannya. Seperti saya juga menyadari kelemahan saya. Ikut menderita bagi Injil, saudara. Tuhan katakan satu kali salib akan digantikan mahkota. Amin. Tidak akan ada mahkota engkau dan saya terima kalau kita tidak pikul salib. Karena mahkota itu berdasarkan salib yang kita pikul, berdasarkan penderitaan yang kita pikul. Kita juga tidak paham ke depan bagaimana seseorang mempertahankan imannya. Harus pikul salib. Bukan maksudnya tiba-tiba minta ke Bung Andi minta salib dong, saya pikul sampai rumah, bukan, itu beda.
Ya, Bung Andi kemarin udah pikul salib sampai ke Bogor, saudara. Jadi udah ke Gunung Bogor, saudara ya. Bukan Gunung Golgota, beda, saudara. Pikul salib artinya kita pun menderita. Karena iman kita membutuhkan tahan uji. Iman kita membutuhkan tahan uji. Berapa banyak orang mengatakan mereka Kristen, tapi mereka mencari kenyamanan. Awal-awal saya sering katakan, saudara, banyak orang tidak beribadah kepada Tuhan. Dia beribadah kepada anaknya, saudara. Gak cocok anakku di sini lah, tempat lain aja. Dia beribadah kepada dirinya sendiri, gak cocok aku di sini. Gak enak. Dia cari yang enak, silakan cari yang enak, saudara. Karena kita tidak beribadah kepada diri kita sendiri, kita tidak beribadah kepada anak kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah bukan cari nyaman, saudara. Ibadah justru cari repot. Bahkan kita sering sampaikan bahwa hidup kita itu karena iman, bukan karena perasaan, saudara. Banyak orang, Tuhan katakan, mati mempertahankan iman. Banyak orang mati mempertahankan perasaan, saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Bagaimana Tuhan katakan apa? Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Apa yang Tuhan izinkan engkau dan saya alami tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Tetapi kalaupun itu lebih dari kekuatan kita, Tuhan kasih jalan keluar. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Kita bergantung kepada Tuhan. Ayub menghadapi penderitaannya di luar kemampuannya. Dia bersandar kepada Tuhan. Kita pun mungkin di luar akal pikiran kita, apapun yang diizinkan diperhadapkan ke depan. Ketika itu di luar kemampuan kita libatkan Tuhan. Kita minta Tuhan. Ya, banyak kita membaca mungkin di artikel atau di medsos filosofinya ketika ular berkuasa di darat, di semak belukar, tapi ketika Raja Wali datang, angkat dia, hilang kekuatannya. Menjadi gambaran kita butuh kekuatan dari tempat yang maha tinggi, amin. Karena kekuatan kita sementara. Justru mungkin kita diizinkan menghadapi sesuatu di luar kemampuan kita. Di luar rasa jati diri manusia kita, di luar DNA kita, di luar sifat kita, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, warisan iman yang menyala. Warisan iman, saudara, bukan warisan sifat. Wah, itu jangan salah, saudara. Kan beda. Bukan warisan sifat. Kalau sifat yang bagus, ya puji Tuhan, haleluya. Kalau warisan sifatnya nggak bagus, waduh. Warisan iman. Dikatakan apa? Ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. It's a holy call. Kita dipanggil Tuhan itu bukan panggilan sembarangan. Tuhan siapkan semuanya bagi engkau dan saya. Panggilan kudus, it's a holy call. It's a holy duty. Itu kehendak yang kudus, saudara. Kalau saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, baik menjadi umat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, itu panggilan kudus. Orang dipanggil RT aja udah senang, saudara. Dipanggil lurah udah senang. Oh, rumah lurah no. Apa? Ada proyek. Bersihin got gitu, saudara. Tapi holy call, panggilan Tuhan adalah panggilan kudus. Itu yang kadang iblis tanamkan kepada kita. Alah, jadi anak Tuhan, jadi Kristen mah biasa. Bukan. Kita harus terus memiliki kesadaran bahwa panggilan menjadi Kristen itu adalah panggilan kudus. Kita dikuduskan.
Dalam arti apa? Kita dipisahkan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan, dibuat istimewa, dibuat berbeda, diperhatikan, bukan diperbudak, saudara. Beda panggilan kudus, beda perbudakan. Kalau panggilan kudus, kita dipanggil, marilah kepada aku yang letih lesu dan beban berat, maka aku memberikan kelegaan, sentosa dan damai sejahtera. Kalau panggilan lain diperbudak, saudara. Aturan A, aturan ini dari mulai pagi, masuk ini, masuk itu, ada aturannya. Bahkan kalau Anda pergi ke gunung di daerah India, saudara berjalan 7 langkah, guling-guling 7 langkah, saudara, sampai ke gunung. Banyak aturan yang mungkin enggak, tapi ini panggilan kudus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Mungkin kita bisa jatuh bangun dalam iman, tetapi saya mau katakan, saudara, kita bisa sampai kepada sorga bukan karena level perbuatan kita. Saudara, saya mau katakan segini, manusia dengan sorga itu beda dimensi. Beda dimensi. Tidak mungkin dimensi yang bawah bisa naik ke atas karena apa yang dia lakukan di bawah. Gak bisa. Beda dimensi. Yang dimensi bawah hanya bisa naik ke dimensi atas oleh panggilan dari dimensi atas. Amin. Dulu Nimrod pernah ingin ke sorga dengan membangun menara. Dengan perbuatannya, dengan kemampuannya, dengan keahliannya. Apapun yang kita berbuat di dimensi tidak akan bisa membawa kita ke sorga kalau bukan Dia yang dari sorga, dari dimensi itu memanggil kita. Dan kita akan diubahkan oleh Dia untuk sama dengan mereka yang ada di dimensi itu. Tubuh yang baru, semuanya baru. Jadi apapun yang ada di dimensi ini, saudara, tidak akan bisa masuk ke dimensi sana. Karena sorga bukan bicara darah dan daging, tapi bicara damai, sukacita, dan kekudusan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam siapa? Yesus Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya, saudara, Yesus adalah keselamatan kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan Dia juga dari akhir. Dia mengawali hidup kita, Dia membentuk kita, bahkan Dia adalah yang akan mengakhiri semuanya pada puncaknya. Dan Dialah yang menjadi juru selamat kita, yang punya otoritas atas langit dan bumi. Saudara, betapa dahsyat iman kita, betapa dahsyat Tuhan yang kita sembah, betapa dahsyat warisan iman yang diberikan kepada kita, betapa dahsyat pilihan Tuhan bagi engkau dan saya, betapa dahsyat penentuan Allah bagi engkau dan saya. Sehingga iman itu bukan iman yang gampang, saudara, bukan iman yang biasa. Bukan iman rendahan, bukan iman yang lemah, bukan iman yang berubah karena situasi. Bukan iman yang berubah karena apa yang terjadi, saudara. Iman kita tidak akan berubah oleh situasi itu yang Tuhan mau, karena kasih Kristus tidak akan berubah dalam kehidupan kita. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Firman Tuhan katakan, kalau Dia sudah menentukan dan memanggil engkau dengan panggilan kudus, engkau sudah dan sedang dikuduskan oleh Tuhan. Dan ayat 10, yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita semua, ketika kita menerima Dia, di luar pemikiran kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dimensi lain yang kita tidak bisa pahami, Injil yang kita terima, keselamatan yang kita terima,
Yesus yang kita terima setelah mematahkan kuasa maut. Jauh di luar nalar kita, dia telah mematahkan kuasa maut. Dia telah mematahkan niat jahat maut bagi engkau dan saya, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini bicara keselamatan. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus yang bisa mematahkan kuasa maut. Hanya Yesus yang bisa mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Hanya Yesus yang sudah mematahkan kuasa maut atas engkau dan saya. Dan dia yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa atas engkau dan saya. Mari berbahagialah engkau dan saya yang menerima warisan iman yang hidup. Buat warisan iman itu menyala dalam hidupmu. Ada kekuatan Allah dalam engkau dan saya. Ada warisan iman. Ada karya roh. Bahkan dikatakan apa? Jangan pernah malu dan takut. Karena ada panggilan kudus dalam hidup kita. Mengenang ibunda terkasih dari Sesalvi. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita semua. Dan bagi Sesalvi yang terkhusus. Tanamkan iman itu dalam hidupmu. Tetap miliki dia. Mungkin harus menderita untuk mempertahankan iman dan Injil dan keselamatan. Itu menjadi cara Tuhan mengukur mahkota yang akan engkau dan saya terima. Mari kita bangkit berdiri.